Kalau orang abal-abal pasti politik masuknya. Nah, kalau ketika masuk orang-orang suci yang pikirannya jernih, kebijaksanaannya tinggi, pengetahuan tentang spiritual tinggi, saya yakin kisruh tidak akan terjadi. Fenomena ini kami yakini tidak terlepas dari zaman Kali Yuga ya. Zaman yang memang kalau di Hindu dibilang zaman terpanas. Iya, betul. Sulingi-sulingi muda enggak apa-apa, mau umur berapa jadi sulingi, tetapi dia siap nggak dia? Ya. Apalagi orang muda, fenomena keinginannya masih kuat. Karena kelemahan kita di Bali itu kan kok ngomong. Iya. Makanya kalau ada orang bijak bilang Bali atau kita atau Bali ini akan hancur bukan karena banyaknya penjahat datang ke Bali, tapi banyaknya orang baik yang diam gitu loh. Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam acara Bali Skala Niskala. Kali ini ditemani oleh Puskor Hindunesia bersama Bapak Gus Susena dan Bapak Wayan. Baiklah, kita akan sedikit berbincang-bincang tentang Hindu khususnya di Bali dan juga di Indonesia. Sebelum itu, mari kita aturkan pangastongkaro panganjali umat. Om Swastiastu. Baiklah Tribuners, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Gus Susena sebagai Ketua Umum Puskor Hindunesia yang telah hadir di studio Tribun Bali. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak Wayan juga selamat sore. Selamat sore. Bapak Wayan sendiri adalah Sekretaris Jenderal dari Puskor Hindunesia. Baiklah Bapak, mungkin kita akan sedikit mengobrol tentang Hindu belakangan ini yang sepertinya memang berpolemik. Tapi sebelum itu tentunya kita ingin mengenal apa sih sebenarnya itu Puskor Hindunesia. Ya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Gung, juga para Tribuners dimanapun berada. Kesempatan yang bagus sekali bagi kami dari Puskor Indonesia hadir di Tribun Bali dan memberikan pemahaman atau penjelasan tentang eksistensi organisasi kami. Jadi Puskor Indonesia ini singkatan dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia. Jadi secara de jure baru dibentuk 6 tahun yang lalu, tapi secara de facto kita sudah ada 19 tahun yang lalu. Lama ya. Jadi berangkat dari Sekedemen, kalau di Bali bilang Sekedemen. Jadi berupa perkumpulan orang-orang yang peduli. Di awalnya kita membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan pasca Bom Bali 2002. 2003 kita kemudian berkumpul dan kebetulan berkumpul di daerah bypass Ede Bagus Mantro juga. Dulu masih bypass. Kemudian kita satukan visi, satukan gerak langkah untuk membantu umat yang mengalami problema sosial. Jadi itu awalnya. Kemudian dalam perkembangan waktu, kemudian ada banyak teman-teman dari luar Bali yang berkontribusi, termasuk teman-teman kita Hindu di luar Indonesia pun, karena waktu itu kita memulai organisasi ini dari komunikasi Yahoo Messenger. Jadi dari teman-teman Yahoo Messenger ini banyak kemudian yang ikut kemudian bergabung untuk memberikan pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan sosial kita. Nah, berangkat dari sejarah itu kemudian kita meluas, begitu eksis ada di media sosial. Waktu itu mulai ada awal-awal Facebook itu kita sudah mulai banyak mendapatkan dukungan dari teman-teman di Nusantara, mulai dari Lampung, kemudian dari Sumatera Selatan, kemudian dari Kalimantan, bahkan sampai ke Papua. Jadi ini yang membuat kita termotivasi kemudian untuk membangun sebuah wadah yang memang mengedepankan misi sosial kemanusiaan di awal. Kemudian dari dukungan teman-teman di Nusantara ini kemudian kita melihat sebuah wacana bagaimana kita menjaga adat, tradisi dan budaya
Karena kebetulan teman-teman dari luar negeri pun ingin melihat kita tidak sama seperti India, tidak sama seperti Malaysia, tidak sama seperti Hindu di tempat lain di Nepal dan sebagainya. Jadi justru teman-teman dari luar ini sangat support kalau Hindu di Indonesia ini terjaga adat, tradisi dan budayanya. Itu yang membuat kita kemudian sangat semangat untuk mengumpulkan potensi-potensi di Nusantara ini untuk kita rangkul, di mana kita mengusung kebinekaan itu sebagai sebuah kredo, artinya sebuah pakem yang kita jaga, di mana Hindu yang kita bangun adalah Hindu yang beragam, bukan Hindu yang seragam. Ini yang harus diingat. Jadi kalau Hindu beragam itu artinya kita sangat adaptif terhadap kearifan lokal. Dari kearifan lokal inilah kemudian kita ingin kuatkan mereka. Kalau misalnya Hindu Jawa, kita ingin gali kehinduan Jawa mereka. Hindu Kaharingan di Kalimantan, kita ingin gali bagaimana tradisi Dayak itu kemudian menyatu dengan Hindu. Begitu juga yang lainnya, termasuk di Tengger, di Karo, di Toraja, kemudian di Ke, kemudian di Wiwitan. Dan masih banyak lagi komunitas-komunitas yang kemudian kita kenal mereka menganut Hindu. Berarti Hindu yang tergabung di Puskor Indonesia ini bukannya dari Bali? Bukan. Jadi inilah spesialisasi dari Puskor Indonesia. Kenapa kemudian kita sebut akhirnya singkatan Hindu Indonesia itu lebih populer, kita sebut Hindunesia. Jadi Hindu yang bercirikan Indonesia. Gitu. Jadi bahasa kerennya sekarang kan Hindu Nusantara. Tetapi kita sudah mengenal Hindunesia itu sebagai Hindu yang beragam dengan ciri khas yang ada di Indonesia. Nah, dari keterpanggilan kita untuk kemudian merangkul teman-teman ini, kemudian banyak yang akhirnya mendukung kita untuk kemudian melegalkan secara de jure, secara hukum, dan tahun 2015 kita proses badan hukumnya, kita masuk dalam kategori lembaga keumatan berskala nasional. Jadi di sanalah kemudian kita keliling Indonesia untuk kemudian mencari tokoh-tokoh Hindu di masing-masing komunitas kearifan lokal itu untuk kita ajak berbicara bagaimana kita ingin menghidupkan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai ininya kita, gitu loh. Bahwa Hindu Indonesia inilah yang akan mengawal Bhinneka Tunggal Ika yang sesungguhnya. Gitu. Jadi begitu. Kalau misalnya Hindunya di seluruh Indonesia, untuk anggota sendiri yang paling banyak di mana? Bagus. Memang selama ini keanggotaan kita di Bali yang mayoritas ya, dari 18.000 yang tercatat sebagai anggota, 18.000 lebih, ya kurang lebih 7.000 itu ada di Bali. Kemudian yang lain sebarannya merata, termasuk teman-teman dari pekerja TKI yang di luar negeri pun kita. Ada anggota dari luar negeri? Ada, dari Jepang, Belanda, kemudian juga di Kanada, mereka orang-orang Bali perantau dan juga orang-orang Hindu yang memang asalnya dari Indonesia, dari orang Jawa yang ada di TKI misalnya di Hong Kong. Mereka orang Jawa yang Hindu yang kemudian kita rangkul untuk kita jadikan sebagai bagian dari gerakan Puskor ini. Ya, tadi kan Pak Gus mengatakan bahwa Puskor ini juga banyak kegiatan sosial. Maksudnya seperti apa mungkin kegiatan sosialnya? Baik, sebenarnya Puskor itu memiliki trilogi pergerakan namanya. Yang pertama perjuangan. Perjuangan keumatan ini mungkin bisa saya gambarkan sedikit bahwa segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keumatan ya yang menyangkut hak asasi, kemudian diskriminasi, termasuk bagaimana intervensi dari orang-orang luar terhadap eksistensi Hindu berkearifan lokal ini kita jaga. Di sini kita perjuangan kita. Nah, yang kedua baru sosial kemanusiaan. Pergerakan ini yang menonjol di kita karena memang dari awal kita berangkatnya dari membangun kepedulian kepada sesama umat gitu loh. Bagaimana orang miskin bisa kita bantu, pemulangan jenazah TKI dari luar negeri kita bantu agar difasilitasi negara. Kemudian juga bagaimana kita mengadakan rutin sewaka dharma, pelayanan ke desa-desa, pelosok-pelosok, termasuk bagaimana kita melakukan advokasi terhadap mereka-mereka yang kurang mampu bedah rumah dan sebagainya, itu sudah sering kita lakukan.
Nah, yang ketiga baru pemberdayaan. Nah, ini porsi yang paling utama sebenarnya nanti ke depan, karena kita ingin membangun SDM Hindu ini yang benar-benar memiliki daya juang yang tangguh, kemudian karakter yang kuat, moral yang bagus, kemudian juga pemahaman tentang Hindu berkearifan lokal yang kuat, seperti itu. Jadi sosial kemanusiaan ini seperti Bu Gung tadi tanyakan, memang porsi kita lebih banyak karena kita melakukan gerakan-gerakan sosial ini murni didukung oleh anggota. Jadi kita sebut sebagai ada anggota relawan yang memang bekerja kemudian bergerak di lapangan, kemudian ada dermawan dharma. Ini yang sering banyak mensupport kita secara finansial, walaupun tidak banyak tetapi kita kumpulin sedikit berbanyak gitu. Jadi akhirnya kita dapat pada setiap kali kegiatan kita bisa lakukan kegiatan sosial. Sedikit demi sedikit menjadi bukti. Ya, sedikit berbanyak gitu kalau istilah kita kali banyak ya. Mungkin Pak Wayan bisa menambahkan, artinya kegiatan yang baru saja dilakukan kan terkait juga dengan COVID yang Pakelem itu. Mungkin bisa diceritakan kisah ketika membuat acara tersebut. Yang di Jogja maksudnya. Yang di Jogja. Kalau yang di Jogja Tua Ajinya yang lebih ini karena beliau yang langsung tuanya saat itu. Jadi kemarin untuk Pekelem di Jogja itu memang inisiatif kita. Jadi kita lempar kepada komunitas kearifan lokal, termasuk yang tidak beragama Hindu. Ya, seperti di Wiwitan justru sana percampuran berbagai, tetapi dia sangat concern dengan budaya dan adat mereka. Kemudian di Jawa juga begitu, Kejawen dan sebagainya kita rangkul. Jadi Puskor memfasilitasi teman-teman yang kita sebut sebagai Kori Lontara, komunitas kearifan lokal Nusantara ini, untuk melakukan ritual yang dulu menjadi agenda rutin ketika terjadi bencana. Nah, jadi kita kumpulin mereka, kita organisir, kita fasilitasi juga, kemudian kita adakan acara Larung Saji Sagara Nusantara itu di Parangkusumo, Yogyakarta. Astungkare kegiatannya lancar dan didukung banyak pihak, dan pada saat itu saya sendiri merasakan bahwa terjadi perubahan alam yang luar biasa. Walaupun terus terang kita belum mendapat support penuh dari berbagai pihak, tetapi kita tidak memikirkan, pokoknya kita semampu kita lakukan. Kemudian terlaksana itu. Yang bisa saya lihat secara pribadi adalah ketika saya ke Jogja naik pesawat, itu kondisi udara pada saat itu benar-benar saya sendiri mungkin merasa agak was-was ya, turbulent, kemudian ada cuaca yang tidak bagus. Tetapi pada saat pulang setelah acara Larung ini, cuaca seperti membuka cerah langit Nusantara ini. Saya pulang tanpa hambatan sedikit pun. Padahal saya was-was juga karena waktu itu bulan-bulan seperti itu kondisi cuaca di atas juga tidak bagus gitu. Nah, jadi itu yang membuat saya ternyata ada manfaatnya. Walaupun kemudian dampak-dampak itu karena kita memang skalanya kecil, tetapi minimal kita sudah berusaha untuk melakukan itu. Oke Tribuners, Larung Saji namanya Sagara Nusantara. Larung Saji Sagara Nusantara adalah merupakan upacara Pekelem yang dilakukan oleh Puskor Indonesia, tentunya dengan donatur sukarelawan juga ya, untuk membantu istilahnya menyeimbangkan alam skala niskala Buana Agung Buana Alit agar COVID-19 bisa segera teratasi. Artinya kita pun di sini semua sudah vaksin ya, tetap melakukan protokol kesehatan dan juga untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi klaster penularan baru seperti itu. Mungkin yang sekarang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan perjuangan Puskor kepada Hindu, khususnya di Bali dan umumnya di Nusantara. Ya, mungkin Pak Wayan yang bisa memberikan gambaran sedikit tentang perjuangan itu. Silakan Pak Wayan. Om Swastiastu, terima kasih. Jadi kalau masalah perjuangan Hindu gitu loh, Hindu ini kan kalau kita seperti tadi Ketua Umum menyampaikan, kalau kita ini memperjuangkan tegaknya Hindu Nusantara, itu intinya. Jadi karena kalau kita bicara Hindu seperti tadi, kita tidak bicara keragaman, justru kita bicara keanekaragaman. Di situ intinya sebenarnya. Makanya perjuangan kami di Puskor Indonesia, bagaimana orang Bali tetap menjaga adat budaya Bali, Hindu Bali, karena
Hindu Bali tidak terlepas daripada adat dan budaya mereka. Begitupun Hindu-Hindu di luar seperti Jawa, Kaharingan, Parmalin, ada yang Wiwitan dan lain sebagainya. Sampai dari ujung barat sampai ujung timur, mereka punya khas masing-masing. Nah, cara kami menjaga itu adalah bagaimana mereka masing-masing tetap melakukan adat dan budayanya, menjaga warisan leluhurnya. Menjaga warisan leluhurnya. Makanya kalau kami ke Jawa, teman-teman yang adat Jawa, pakailah pakaian Jawa, pakailah ritual-ritual gaya Jawa. Begitupun di Sunda dan lain sebagainya. Makanya seperti kemarin Larung Saji itu. Nah, di situ ada ritual mereka, ritualnya Wiwitan ada, ritualnya. Berarti lengkap ya, lengkap di situ gitu. Nah, disitulah cara kami untuk menjaga Hindu ini. Jadi kami tidak ingin Hindu itu diseragamkan sehingga budaya kita di Indonesia akan hilang. Itu intinya. Artinya tetap menjaga warisan leluhur, ciri khas masing-masing daerah nge. Betul. Artinya kalau Bali bagaimana Hindu Bali berjalan, Kalimantan bagaimana. Betul. Nah, terkait dengan itu, sekarang kan ini lagi ribut juga, artinya adanya aliran sampradaya dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Puskor sendiri? Oke. Jadi untuk aliran sampradaya dan lain sebagainya ya, kalau itu urusannya vertikal, ketuhanan itu masing-masing. Kami tidak pribadi ya, itu bukan keyakinannya Anda gitu, silahkan. Yang kami masalahkan adalah jangan kami dikonversi. Jangan kami yang sudah di Bali, Hindu Bali ini dibuat sama dengan mereka. Mau diubah begitu. Dirubah begitu. Adanya ingin perubahan terhadap Hindu Bali. Perubahan itu mungkin bisa dijelaskan perubahan yang seperti apa yang mereka inginkan. Ya mungkin secara ini saya akan jelaskan lebih detail ya, bahwa kita sama seperti Guru Mul atau Sekjen saya katakan tadi, bahwa ranah keyakinan itu ranah pribadi. Silahkan mau yakin dengan apapun silahkan. Tetapi ketika mulai terorganisir, masuk ke ranah konversi, propaganda, kemudian masuk ke redoktrinisasi, kita sebut redoktrinisasi karena orang yang sudah punya doktrin, didoktrin kembali dengan doktrin yang berbeda. Nah ini yang perlu, masing-masing agama pasti mendoktrin umatnya, bukan ada yang mungkin doktrinnya negatif, tetapi kan ada juga yang positif. Jadi sebagian besar mungkin untuk tujuan beragama yang baik semua doktrinnya positif. Seperti kita bagaimana mengajarkan anak tiap hari trisandil, kemudian sembahyang mengikuti kita, itu secara langsung merupakan doktrin juga. Tetapi ketika kemudian ada keyakinan lain yang datang kepada keyakinan yang sudah ada, pertama itu sudah melanggar undang-undang. Karena negara melarang orang mengagamakan orang yang sudah beragama. Ini ranahnya sampradaya ini seperti ini yang kita lihat selama ini. Dari kasus-kasus yang Puskor amati dan pernah Puskor sendiri yang tangkap kejadiannya, itu sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang sudah tenang mendapatkan pelajaran agama Hindu kemudian diredoktrin lagi. Ini yang kita yang kita sebenarnya kita lawan. Dimanapun saya yakin juga agama lain juga begitu. Ketika agamanya diusik oleh keyakinan lain dengan terorganisir. Kalau ranah pribadi misalnya Bugung sudah berkeyakinan tapi atas panggilan sendiri pindah keyakinan tidak masalah. Asal tidak mengajak orang lain. Iya, tapi ketika Bugung pindah keyakinan karena pengaruh orang lain yang tiap hari mendoktrin Bugung, lalu menjelekkan yang sudah ada. Apalagi kemudian Bugung yang pengetahuannya itu tidak luas, ya, kemudian merasa bahwa saya itu ternyata begini. Akhirnya Bugung berubah pikiran karena cercaan dari berbagai macam propaganda yang dia lakukan untuk menarik Bugung. Gitu. Itu yang kita tentang. Nah sebenarnya sekali lagi Puskor itu sangat menghargai keyakinan orang, tetapi jangan masuk ranah ke rekonversi seperti tadi. Kalau orang menggeser kemana-mana dipolitisir itu silahkan mereka, tapi yang jelas kita adalah fokus dalam hal menjaga kearifan lokal Nusantara. Kemudian kan ada pertanyaan tadi seperti dikatakan Pak Gus dan Pak Wayan, bahwa kalau itu ranah pribadi ya sudah, tetapi kan ada juga yang misalnya mengatakan artinya kalau memang berbeda pandangan jangan sampai main hakim sendiri, karena kan belakangan terjadinya penyerangan-penyerangan juga, itu rasanya juga tidak elok lah seperti itu ya. Betul. Kita sangat tidak mendukung kalau hal-hal itu yang berbau anarkis ya. Apalagi kemudian ada tindakan kekerasan.
Karena bagaimanapun ranah keyakinan juga itu harus menunjukkan identitas moral kita. Jangan sampai kemudian mungkin juga Mesiat dengan nyamuk sendiri gitu. Nah ini juga perlu diinikan Diluruskan, karena kita membangun kesadaran yang lebih banyak. Betul. Bagaimana kita ingin mencontohkan bahwa gerakan-gerakan moral kita itu untuk menyadarkan mereka. Saudara-saudara kita juga, karena sebagian besar yang menjadi pionir-pionir lapangan untuk kegiatan-kegiatan redoktrinisasi ini orang-orang kita. Nah, terlepas dari permasalahan apa yang mereka miliki, kita harus wajib juga memberikan pengarahan. Nah, inilah fungsi lembaga Hindu. Harusnya lebih banyak belajar dari kondisi sekarang ini, bagaimana ke depan turun ke bawah. Ada Parisade, ada Kementerian Agama, kemudian ada lembaga-lembaga adat. Ini yang harus bersinergi kemudian membangun bagaimana umat ini semakin terbuka bahwa apa yang mereka ajarkan di leluhur mereka ini benar-benar sudah mendapatkan pencerahan. Iya, artinya mereka harus menjadi corong lah ya, corong informasi. Pas. Jadi lembaga harus melembaga gitu lah. Iya. Betul. Jangan hanya nama. Betul. Tapi harus memang ke lapangan tuh memang menyebarkan apa itu Hindu yang sebenarnya. Iya. Ke bawah, jadi memang harus turun ke bawah. Terutama ke generasi muda kan, karena seiring dengan modernisasi zaman sekarang. Betul. Tapi terkait dengan itu, tentunya kita tahu semua karena kan sekarang sedang ada konflik juga di tubuh PHDI itu. Tanggapan dari Bu Skor sendiri seperti apa terkait dengan adanya itu? Inilah Bu Gung yang saya sebut sebagai sebuah konflik yang memang kalau dilihat dari subjek atau dari objek permasalahannya kan sebenarnya berawal dari pembiaran masalah-masalah kecil yang terjadi ya. Akhirnya membesar katanya. Spirit awal yang saya tahu tentang pendirian Parisade ini adalah sebuah perkumpulan dari para sulinggih, sabe pandite atau sabenya sulinggih. Itu yang intinya artinya Parisade. Berkumpulnya para sulinggih untuk kemudian mencetuskan keputusan-keputusan keumatan yang akan dikerjakan oleh pengurus untuk diteruskan kepada umat. Itu sebenarnya. Itu cikal bakalnya. Nah sekarang yang terjadi adalah pengurus harian seakan-akan menguasai eksistensi dari nama Parisade sendiri itu sehingga terjadi rebutan kekuasaan. Nah, jadi nggak fokus lagi ke. Tidak fokus lagi ke sana. Mulai si A tidak suka ini si B. Nah di sanalah kemudian awal kisruh ini terjadi ketika kelompok-kelompok sampradaya misi ini masuk ke tubuh Parisade yang tentu saja saya yakin itu ada tujuan-tujuan tertentu untuk kemudian memberikan keleluasaan kepada mereka bergerak di lapangan. Itu sebenarnya di awal tahun 58 baru Parisade bernama Parisade Dharma Hindu Bali itu memang karena baru orang Bali yang menyatakan diri Hindu pada tahun itu. Sehingga tokoh-tokoh PDHB itu dulu membuat Parisade Dharma Hindu Bali itu tujuannya adalah untuk mengayomi, untuk membina, untuk mengarahkan penganut-penganut keyakinan Hindu yang memang dari suku Bali untuk mereka tata dalam sebuah organisasi. Nah kemudian muncul Hindu Jawa, Hindu Kaharingan. Nah disinilah kemudian berubah Parisade menjadi Parisade Hindu Dharma. Agar tidak kemudian menjadi milik orang Bali saja. Tapi seluruh Indonesia bisa. Tapi tetap spirit Parisade itu adalah spirit pesamuan atau sabe pandite. Orang-orang suci inilah yang harus bercokol di sabe pandite. Bukan orang abal-abal gitu loh. Kalau orang abal-abal pasti politik masuknya. Nah kalau ketika masuk orang-orang suci yang pikirannya jernih, kebijaksanaannya tinggi, pengetahuan tentang spiritual tinggi, saya yakin kisruh tidak akan terjadi. Karena mereka yang akan menentukan, kalau misalnya Bu Gung pengurus, saya Sabe Pandite misalnya, ketika ada mulai kisruh saya langsung mengambil keputusan, jangan lakukan itu. Nah itu tugasnya Sabe Pandite. Sehingga pengurus ini harus tunduk. Harus tunduk. Nah ini yang tidak terjadi sekarang. Sabe Pandite diam, ya, pengurusnya yang agresif kemudian melakukan
melakukan keputusan-keputusan. Artinya gitu. tumpang tindih jadinya. Ya, jadi Jadi tidak lebih sesuai fokus lagi. ke perebutan kekuasaan, bukan. Iya, betul. Itu pandangan dari Puskor. Tapi kalau seperti itu, dengan adanya benang kusut ini, apa solusi yang bisa ditawarkan Puskor? Baik, jadi kalau dari saya mungkin nanti Pak Mulyana akan menambahkan juga. Kalau dari saya kembalilah ke spirit jalan yang awal, benar itu. ya, ke spirit awal pendirian Parisade. Kalau memang Parisade ini Sabu Panditanya ini terdiri dari berbagai komponen di seluruh Nusantara. Contohnya di Kaharingan misalnya ada tokoh agama yang memang disegani, libatkan mereka. Di Karo ada, libatkan mereka. Kalau belum ada, cukuplah orang yang ada di Sabu Pandita, misalnya kebetulan kalau mayoritas orang Bali ini yang berkumpul, tetapi dengan kejernihan nurani untuk benar-benar menuntun umat. Iya. Ya, bukan kemudian memecah belah umat. Jadi melepaskan kepentingan pribadi. Ya, ego, kepentingan pribadi, Kepentingan semua golongan gitu ya. kepentingan golongan, kelompok itu harus dihilangkan dan mereka harus memikirkan komunitas Hindu yang tidak ada panditanya pun mereka harus pikirkan bagaimana solusinya biar tidak Bali sentris. Ya, kalau sudah konotasi Bali sentris akan-akan orang Bali itu ingin menguasai seluruh Hindu Nusantara ini. Itu yang salah. Nah, inilah di sini solusi kita. Ini Sabu Pandita ini harus benar-benar punya wibawa. Ketika dia memutuskan ini sudah begini, yang pengurus harus ngikut. Tidak ada dominasi pengurus itu untuk menjadi otoriter, tidak ada. Apalagi ya sekarang dengan kisruh begini, saya lihat kemudian sepihak membekukan Parisade ini, kemudian membuat ini itu sudah salah. Harusnya apa yang digariskan Sabu Pandita itu yang dijalankan. Sudah di luar konteks Ya. katanya. Jadi solusi saya begitu, kembali Sabu Pandita ini berkumpul. Kalau memang mereka ini adalah Sabu Pandita yang memiliki wiweke istilahnya kalau orang Hindu bilang, bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Gitu. Jadi orang tua kembali menuntun anaknya. Ya, gitu begitu harus kembali, dan pengurus-pengurus ini tidak kemudian menjadi otoriter, dia harus menghormati Sabu Pandita. Ya. Gitu. Apalagi memang Sulinggi kan memang orang suci di Bali. Nah, kalau kejadian, maaf kalau saya nyambung sedikit, kalau kejadian terjadi kemudian dengan Mahasabe luar biasa dan sebagainya yang kisruh ini, silahkan diselesaikan secara internal. Jangan kemudian saling kalau saya solusinya adalah kumpul. Mana pihak yang kemarin ini lebih baik Sabu Pandita memanggil keduanya. Kalau Sabu Pandita ini masih ada, kita bermusyawarah. Saya yakin kalau ketemu itu semua akan cair. Tapi di sini kan semua dari jarak jauh, apalagi zaman sekarang dengan COVID ini, semua saling balapan buat Zoom meeting untuk hal-hal yang justru provokatif. Nah, ini yang kita dari Puskor terus terang kita pada posisi menyayangkan pada posisi yang melihat kejernihan ini agar lembaga-lembaga apapun yang ada di Hindu ini semua menahan diri. Ya, mari kita lakukan musyawarah untuk sama-sama. Apalagi kan Hindu juga minoritas, jangan sampai dengan hal-hal kecil jadinya malahan kacau semua seperti itu ya. Boleh saya menambahkan sedikit silakan, ya. Pak Wayan. Jadi terkait dengan Mahasabha luar biasa ini, kalau kita lihat sekarang di media-media, di berita-berita, semua orang menyalahkan MLB kan gitu ya. Ini salah. Ada itu yang kemarin di Samuan 3 kan gitu kan. Nah, kenapa enggak ditanyakan dulu kenapa sampai terjadi MLB kan gitu sebenarnya. Kalau kita tarik ke belakang loh ya. Nah, di sini yang saya lihat adalah leadership, kepemimpinan dari sebuah organisasi besar tidak bisa merangkul mereka sampai terjadi seperti ini. Di sini perlu kedewasaan, introspeksi diri sebenarnya, bukan menyalahkan itu. Ya, kalau saya nih, anggap saya jadi ketua PHDI yang sekarang masih yang dibilang domisioner, kenapa enggak rangkul itu seperti Tua Jira dibilang? Mungkin sekarang kalau beliau merasa malu untuk merangkul, ya Sabu Pandita ini yang punya peran sekarang. Anda yang melakukan ini yang gabung, kumpul, dipanggil, guyub, diceritakan di situ begini, akhirnya akan pasti cair kok. Artinya jangan ribut di media sosial. Betul. Nah, ini yang sering sekali terjadi ya teman-teman kita semua.
apa-apa masalah tuh dibawa ke medsos. Akhirnya Kenapa? menjadi bahan guyonan. Betul. Kenapa sampai sekelas lembaga umat Iya. itu mau menyelesaikan masalah di medsos? Iya. Harusnya tuh panggil saya mereka. Ayo, kalaupun bukan istilahnya memanggil, kita ajak ketemu yuk, gitu loh. Karena mereka yang membuat MLB, silahkan kita ketemu yuk. Kami dari sisi ini, mereka ketemu, cari permasalahannya apa, cari solusi. Itu yang penting, find solutionnya itu pasti akan ketemu. Nah, masalahnya sekarang itu yang tidak terjadi. Berarti bisa dibilang intinya menurunkan ego masing-masing dulu. Pas sekali, gitu. Semua punya ego. Nah, karena egonya di sini maka terjadilah MLB, kan begitu? Kalau saya melihatnya itu nih, secara pribadi, karena ini ego terjadilah MLB. Secara kita orang awam ya. Secara saya orang awam, saya melihat dari perspektif lain lah, sudut pandang yang lain. Ini karena egonya inilah terjadi MLB. Makanya jangan selalu kok salahkan MLB. Padahal solusinya simple, ketemu aja. Selesai. Pak, ajak mereka ketemu. Kalau misalnya dulu pas saat MLB, mereka datang ke situ hadir. Karena sangat disayangkan akhirnya menjadi guyonan di medsos seperti ini. Gitu. Ini lembaga umat loh. Dan jadi tertawaan orang-orang. Kami ingin respect ke lembaga umat, tapi kenyataannya seperti ini. Itu makanya Puskor di situ sekarang kami mengambil peran. Siapapun yang bisa menyelesaikan ini, kami akan mendukung. Termasuk kemarin MLB itu. MLB yang karena kejadian itu, sampai terjadi MLB. Itu berarti kami pasti dukung itu gitu. Dan usaha apapun selain itu nanti asal ini menyatukan ini. Ada misalnya nanti pihak-pihak lain yang menyatukan ini, itu kami dukung gitu. Sebenarnya MLB itu siapa dan kenapa terjadi ini Pak Gus? Ya, begini. Jadi sebenarnya kembali lagi MLB itu memang kalau dalam anggaran dasar Parisade itu artinya sah diadakan MLB. Oh gitu. Ya, tetapi harus dilihat seperti tadi Pak Sekjen bilang, akar permasalahan yang selama ini tidak direspon oleh Parisade sebelumnya atau yang demisioner itu adalah kenapa sih ketika kita ribut-ribut masalah sampradaya Bali sampai bergetar dan sebagainya, orang-orang ribut kemudian terjadi ricuh, itu tidak bergeming sama sekali. Nah, itu akarnya dari sana. Seakan-akan lembaga yang kita miliki ini tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki jiwa, gitu. Tidak memiliki kepekaan bahwa aspirasi di bawah yang terjadi ini harusnya tegas seperti tadi. Bila perlu kumpulkan orang-orang yang mungkin bagi mereka membangun permasalahan ini menjadi runyam gitu. Kita kumpulin seperti tadi. Tidak akan mungkin terjadi MLB kalau mereka benar-benar. Nah, MLB itu kan berangkat dari ketidakpuasan Parisade provinsi sebenarnya. Dan terus terang yang menjadi barometer pergerakan kan Bali. Selama ini Bali itu sudah benar-benar menunjukkan tensi yang sangat tinggi dalam permasalahan ini juga tidak direspon. Itu sebenarnya akar permasalahannya. Nah, sebenarnya yang dibahas di MLB itu apa sebenarnya? Nah, awalnya kami perlu ceritakan secara terus terang, saya tidak ada kami Puskor tidak ada dalam ranah panitia ataupun penyelenggara MLB. Karena waktu itu kami ada di Nusa Penida melakukan bakti sosial. Jadi begitu sejam setelah kami nyampe, ada WA masuk ke kami untuk kami hadir bahwa rapat koordinasi yang rencananya berupa rapat koordinasi Forum Parisade Provinsi se-Indonesia yang diadakan di Samuan 3 itu merubah forum itu kemudian menjadi MLB. Jadi undangannya sudah MLB. Dan itu pun undangan lewat WA. Kami hadir menghargai teman-teman Parisade seluruh Indonesia yang hadir di sana. Artinya yang mewakili Parisade, Forum Parisade Indonesia. Jadi Parisade Provinsi se-Indonesia. Kami hadir ke sana karena di daerah-daerah kami bermitra dengan mereka. Jadi kerjasama kami membina umat selama ini, membangun kepedulian umat kepada parisade-parisade tingkat provinsi di sana. Jadi kami hadir dan menghormati. Kalau namanya undangan, siapapun kan kita hargai. Berarti kita hadir, Puskor hadir di Samuan 3. Satu jam hari kedua aja. Ya, satu jam sebelum ini, dan pada saat sudah di sana acara sudah berlangsung. Jadi kita hanya
duduk menyaksikan, dan juga itu juga kapasitasnya di sana diberikan statusnya sebagai peninjau, bukan peserta, bukan pemberi masukan dan sebagainya. Jadi kami mendengarkan apa yang terjadi. Kalau memang sudah kesepakatan dari teman-teman Parisade seprovinsi, baik yang luring maupun yang daring, menyatakan itu Mahasabel luar biasa, kami tidak bisa akan mengatakan tidak boleh, tidak bisa, karena mereka ikut dengan organisasi induk mereka sesuai ADART. Dan Puskor kan sebagai gitu ya, tadi, peninjau dan aja. Di akhir ini memang setelah semua dibacakan yang terjadi di sana, kita memberikan masukan. Masukan ini tetap masukan Puskor secara umum kepada siapapun. Kepada Parisade yang lain pun, yang sebelumnya pun kita sudah pernah sampaikan bahwa kita pentingnya menjaga kearifan lokal ini tetap terjaga. Jangan sampai kemudian pembersihan Parisade dari sampradaya yang bermasalah ini tetap tidak bisa dilakukan. Harus Parisade yang manapun bisa melakukan, itu kita dukung. Gitu. Berarti yang kemarin dibahas sampradaya. Ya, jadi poin pentingnya dari MLB ini adalah menyikapi ketidakresponsifnya Parisade demisioner yang kemarin itu. Pusat ya. Kemudian yang kedua, tentu saja upaya-upaya pembersihan lembaga dari ini tidak dilakukan. Jadi ini kalau saya bilang kegerahan dari Parisade provinsi yang hadir itu. Berarti pembersihan lembaga sampradaya. Ya, dari pengaruh sampradaya. Sampradaya silahkan kalau sudah, apalagi pas sampradaya itu ada di multi religi. Jadi misalnya organisasi X ini, kemudian dia juga menampung agama A, agama B, agama C, berarti kan multi religi. Tidak wajarlah sebuah organisasi seperti ini ada di organisasi Hindu. Gitu. Kalaupun pimpinannya orang Hindu, kalau sudah merangkul berbagai religi itu tidak pantas. Lebih baik dia berdiri sendiri. Apakah sebagai sebuah aliran kepercayaan, kan diakui oleh negara kalau mereka di sana. Terserah, yang penting tidak masuk ke ranah organisasi Hindu. Nah, itu yang ini. Kemudian yang lainnya tentu saja permasalahan yang memang mereka bahas waktu itu, sepengetahuan saya, adalah bagaimana kemudian Parisade demisioner ini tidak memberikan sama sekali respon, termasuk dari surat Puskor itu tidak direspon. Nah, ini yang membuat kita kemudian memberikan dukungan kepada para Parisade provinsi ini untuk melakukan MLB. Jadi kita dukung secara moral karena tidak punya hak suara, karena kita tidak bisa melakukan voting dan sebagainya, tidak bisa, ataupun memberikan masukan secara struktur tidak bisa, karena Parisade lain organisasi, kita juga lain organisasi gitu. Nah, seperti itu gambaran. Terus resultnya atau goalnya dari MLB itu? Ya, otomatis karena Mahasabel luar biasa, yang menjadi goal mereka tentu saja adalah membentuk Parisade yang bersih dari sampradaya, dan juga yang bisa menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan aspirasi umat Hindu. Gitu. Kalau gitu pesan Puskor untuk PHDI pusat seperti apa kalau seperti itu? Ya, ada baiknya seperti saya awal katakan, ini masih ada waktu sebelum mereka mengadakan Mahasabel yang disebut Mahasabel ke-12 itu. Lebih baik segera lakukan rekonsiliasi sebelum kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kemudian menjadi faktor pemecah belah umat. Sekarang lihat kepentingan umat apa kepentingan kelompok-kelompok ini. Gitu. Jadi harus melihat kepentingan umat ke depan. Hindu Nusantara yang berbineka ini akan menjadi awal kebangkitan Hindu di Indonesia. Iya. Artinya juga agar tadi Sabha Pandita juga ikut memberikan penerangan gitu lah ya. Ya, jadi ini yang menjadi concern kita. Sebenarnya masih ada waktu ya untuk segera kemudian kembali ke role yang benar gitu ya. Kalau tim rekonsiliasi kemudian kami yang dilibatkan, kami siap. Kami siap, sangat siap untuk melakukan rekonsiliasi. Iya. Kalau gitu sekarang kita mungkin membahas tentang sedikit di luar dari PHDI dan juga sampradaya, tadi Pandita atau Sulinggih.
Kalau pandangan Puskor sendiri terkait dengan sekarang banyaknya atau maraknya sulinggih-sulinggih muda, yang akhirnya beberapa itu mungkin kemarin juga ramai di media sosial ya. Artinya apakah itu pantas seperti itu? Kira-kira mungkin nanti Guru Mul yang nambah ya, saya sedikit dulu aja bahwa fenomena ini kami yakini tidak terlepas dari zaman Kali Yuga ya. Zaman yang memang kalau di Hindu dibilang zaman terpanas. Iya, betul. Zaman karena terpanas. Kalau diibaratkan dengan meja berkaki 4, kaki meja ini tinggal 1 sekarang. Jadi Bincang. Dharma berpatokan pada kaki 1 ini. Sehingga segala sesuatu seperti kalau orang Jawa bilang ramalan Jayabaya sudah mengatakan bahwa ketika zaman Kali Senggoro atau Kalebendu ya terjadi seperti ini. Jadi penghargaan terhadap lembaga-lembaga suci mulai dilecehkan. Nah sebenarnya kita tidak a priori terhadap orang-orang yang ingin menjadi sulinggih. Tetapi di Bali maupun di komunitas-komunitas lain di Hindu ini mempunyai aturan yang jelas. Bagaimana seorang sulinggih. Karena dari kata sulinggih itu kan artinya tempat duduknya sudah sangat bagis, mulia gitu loh. Sulinggih gitu. Jadi tempat yang memang dilinggihkan untuk orang-orang mereka yang memang ingin mengabdikan diri murni untuk kepentingan kebaikan. Nah, kemudian kalau fenomena yang Bu Gung Sri katakan selama ini, mungkin ada sulinggih yang mungkin senangnya bermedsos, kemudian sampai ada yang terjadi melakukan pelecehan seksual. Itu sudah jauh dari esensi aturan seorang sulinggih. Yang sebenarnya. Karena ada yang namanya sesana kesulinggihan. Betul. Ya, nah, jadi sesana kesulinggihan ini yang seperti undang-undangnya sulinggih. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Gitu loh. Nah, ketika sudah masuk ranah material atau keterikatan kesenangan, itu sudah tidak layak mereka menyebut dirinya sebagai sulinggih. Betul. Gitu. Karena inilah yang harus ditegakkan. Sehingga sulinggih-sulinggih muda enggak apa-apa mau umur berapa jadi sulinggih, tetapi dia siap enggak dia? Apalagi orang muda. Fenomena keinginannya masih kuat gitu loh. Ya kalau misalnya dia itu muda mendedikasikan dirinya dari kecil dia ingin mengabdi kepada sulinggih, mungkin panggilan kodratnya dia enggak masalah. Tapi kemudian pernah jadi ini tiba-tiba jadi sulinggih ya. Kemudian habis itu eksis di media sosial ya, promosi di media sosial. Itu sudah salah gitu. Pakai barang branded. Iya. Apalagi sampai jualan dulang gitu misalnya. Wah, itu sudah agak berat gitu kan? Agak berat gitu kan. Nah ini yang perlu perlu dicermati kalau sudah masih terikat dengan hal-hal duniawi, mendingan jangan jadi sulinggih. Iya betul. Gitu loh. Nah itu yang penting. Artinya itu kan saya bukan teriak-teriak kan? Artinya itu kan nanti mencoreng. Ya. Mencoreng artinya bagaimana orang suci di Bali kan ya, seperti betul, itu. Betul. Dan akhirnya Hindu sendiri jadi bahan tertawaan. Betul. Seperti itu kan ya Pak Wayan? Betul. Kalau Pak Wayan sendiri kalau saya menambahkan sedikit ya. Sulinggih itu kan ide sane sampun medwijati kan begitu. Jadi sulinggih itu kan orang yang sudah suci. Sekarang cara menjadi sulinggih kan itu juga sangat penting. Karena sekarang itu saya lihat tadi umur siapapun boleh sebenarnya. Tetapi ada aturan juga di PHDI kalau enggak salah nih. Masalah umur itu juga ada. Kenapa sampai misalnya nih kalau saya enggak salah 55 tahun misalnya kan. Karena 50 tahun ke atas misalnya. Karena beliau kalau mungkin udah umur segitu dari sisi kepentingan lebih matang, cara berpikir lebih matang. Terus begitu sasana bagaimana menjadi seorang sulinggih. Terus tahap-tahapan menjadi seorang sulinggih itu kan ada. Maaf saya bilang kalau beberapa tempat ada sampai mencetak sulinggih massal. Kan ini yang aturan yang baku ya. Iya, ini yang menyebabkan akhirnya quality seorang sulinggih itu akan jauh dari harapan kita. Secara kualitas, secara kuantiti bolehlah banyak gitu. Jadi mungkin ada beberapa pihak karena di sini kurang gitu. Tapi jangan sampai karena kurang kita mengabaikan quality. Ini yang cara mencapai itu tuh harus benar-benar
Ya kita keramatkan kalau di Bali cara menjadi seorang sulinggih tidak seenaknya. Iya, karena baru kan dia belajar ada, weda langsung bisa iya, jadi seorang baru sulinggih tahu gitu. satu bait kitab Sarasa Muscaya udah itu merasa loh. diri suci. Padahal gitu. bukan itu loh, itu baru kitab itu kan cuman baru dasar. Iya. Beliau seorang sulinggih itu ada yang lebih tinggi. Beliau sudah meraga Dwi Jati, sudah lahir kembali gitu loh. Itu tambahan Lahir pertama saya dari sedikit. ibu, lahir kedua Betul. dari Ya. guru nabenya kan Betul. begitu. Dan memang ada aturan satu guru nabe, satu nana ya. Ya. Jadi itu yang mungkin banyak dilanggar sekarang. Ya, betul. Dan lucunya lagi tidak ada yang memperhatikan. Seharusnya siapa sih yang memperhatikan itu? Nah inilah sebenarnya kalau Ada sebenarnya Ya. cuma Oh gitu. Kok kita jadinya nih bicara lolos-lolos gitu. terus di lapangan. Yang kasihan Ya. kan masyarakat jadinya. Mereka nggak tahu siapa yang mereka sulinggihkan gitu. Ginilah kalau di zaman kali ini orang baik kebanyakan diem. Nah. Kalau ngomong dianggap terlalu ngerecokin. Itu masalahnya. Ya. Makanya Puskor ini berusaha mengumpulkan orang-orang baik ini. Tetap bersuara gitu Ya, ya. tetap bersuara walaupun dengan bahasa terbata-bata enggak masalah, yang penting keinginan dia baik. Iya. Nah, seperti tadi dikatakan memang betul ya apa yang terjadi sekarang ini, apalagi ada sulinggih massal Iya. yang hanya bisa aja diketis-ketis tanpa melakukan mati raga gitu Iya, misalnya. betul. Kemudian yang terpenting adalah keinginan untuk menjadi sulinggih itu harus dari dasar hati yang tulus. Iya. Bukan karena materi, Bisnis, ya. bukan karena posisi, ya. Kalau dari sulinggih kan dihormati. Iya. Mungkin karena Pengen tenar ingin gitu. dihormati jadi sulinggih. Sampai ya ada kemudian sulinggih yang akhirnya melanggar sesana seperti Iya. tadi. Ada yang masih nyetir sendiri, ya. Secara aturan kan sebenarnya nyetir enggak masalah, tetapi kalau ada masalah hukum di jalan itu, kalau nabrak Iya. orang itu sulinggih kan sudah harus jauh dari itu. Iya, gitu loh. Nah itu aturan, salah satu aturannya. Atau mungkin melecehkan dirinya sendiri dengan makan di sembarang tempat. Karena sulinggih terkait dengan kesucian. Iya, betul. Ketika dia dirinya suci, Tentu ada banyak pantangan. untuk ya. memberikan vibrasi kepada kesucian yang lain kan dia harus menjaga sucinya Iya. diri gitu loh. Betul. Nah itu seperti itu. Nah itu seharusnya siapa sih yang mengawasi ini di lapangan? Nah inilah sebenarnya kalau yang memang menjadi concern kan Parisade. Iya. Parisade tentu harus menegaskan lagi bisame yang berkaitan dengan sesana kesulinggihan, mana yang menjadi patokan. Kalau bisame terlalu panjang mengatur ini ada lontar begini loh, nanti kita gunakan sebagai patokan untuk sesana kesulinggihan, tolong mohon ditegakkan gitu. Kemudian ini ada acuan-acuan yang lain. Jadi itu yang harus banyak dibahas. Padahal di sistem kesulinggahan di Bali sudah jelas kalau nabenya sudah benar-benar sudah memiliki tingkat kesucian yang bagus, dia pasti akan mengarahkan anaknya itu tidak akan melenceng. Iya. Karena seorang sulinggih hanya bisa tunduk kepada nabenya, Iya. bukan kepada orang lain. Kalau kami ini yang kemudian menegur sulinggih itu sudah salah, gitu loh. Jadi kalau misalnya masyarakat ingin tahu sulinggih yang di wilayahnya dia itu benar atau enggak, apa sih sebenarnya bisa yang secara awam mereka bisa lakukan untuk mendeteksi? Ya tentu saja dari perilaku sulinggih itu sendiri. Kemudian pastilah karena sulinggih itu seperti public figure, apapun gerak-geriknya pasti orang lain akan melihat. Jadi itu yang paling ini ini ya. Kemudian bagaimana dia kemudian menampakkan dirinya lepas dari keterikatan yang berkaitan dengan tadi itu. Dengan jadi kebutuhan nge-update biologis medsos, itu sebenarnya dia sudah ini. Sudah Kenapa lepas. dipilih umur begitu? Karena memang umur-umur segitu dianggap manusia ini sudah mulai melepaskan kebutuhan biologis. Kesenangan duniawi sudah ada, atau bahasa awamnya mungkin dia sudah pada zaman pensiun. Iya. Dia tidak lagi memikirkan pekerjaan, dia tidak lagi memikirkan uang, sudah ada tabungan. Nah seperti itu, jadi sangat korelatif antara apa yang kekinian dilakukan dengan apa yang sudah digariskan oleh leluhur-leluhur kita gitu loh. Jadi sesuai dengan catur asrama. Ya. Sudah melewati Betul. Brahmacari, Grahasta, Wanaprastha, kemudian Biksuka. Biksuka. Ketika Biksuka, orang sudah pada tahap untuk memikirkan sesuatu yang luhur saja kan? Ya, gitu. betul. Tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi, apalagi bahasa medsos gitu ya. bahasa ininya beliau itu sudah selesai dengan dirinya. Iya. Ya.
Itu Betul. kalau sudah masih berpikir ini ke duniawian, jangan deh. Iya. Jangan dulu. Coba-coba Iya, dulu, coba-coba. kecuali benar-benar tulus. Iya. Apalagi ada yang kasusnya kemarin sudah jadi sulinggih, tiba-tiba ada bule ganteng Resign. di sampingnya. Resign jadi Habis sulinggih. itu resign jadi sulinggih gitu loh. Nah ini kan sudah ya secara logika dia sudah tidak Iya. siap jadi sulinggih. Dan yang akhirnya benar. itu kan beberapa itu kan kasusnya di kalangan muda juga. Artinya mereka memang itu sudah contoh bahwa kalangan muda memang belum siap seperti itu kan akhirnya. Ya, pada intinya begitu zaman sekarang ini ya. Zaman sekarang Kecuali ini ada mungkin yang memang dari kecil itu kemudian Iya. mengkhususkan ke sana seperti yang saya sebut tadi kodratnya sudah begitu ya mungkin. Tapi kalau kodrat yang dibuat-buat seperti ini ya mungkin kita sudah menilai bahwa dia tidak ke sana arahnya. Iya. Ya. Artinya harapannya jangan sampai sulinggih ke depan ini menjadi bahan tertawaan, olok-olok oleh orang lain juga kan begitu. Jangan jadi komoditi gitu. Betul. Ya. Jangan juga Kalau kopi boleh jadi komoditi, Iya. kalau sulinggih jangan gitu loh. jangan juga terlalu memikirkan material. Iya. Itu kan banyak sekali ada juga bahasa sulinggih dagang Banten dan lain Ya, sebagainya. apalagi Seharusnya itu kan begitu. bahasa yang tidak pantas ya. Ya. Jangan sampai ada bahasa seperti itu karena kita kan Betul. sangat menghargai dan menghormati beliau-beliau yang telah menjadi sulinggih seperti itu sebagai pemuka agama di Hindu, Ya, khususnya di betul, Bali di seperti Bali, ya. itu. Ya, menarik. Nggih, Menarik mungkin sekali. ya mungkin ya kalau kita lihat sekarang masalah-masalah ke Sulinggih itu adalah sekarang tadi kan pertanyaannya siapa sih yang mengontrol kan begitu kan? Iya, betul. Nah, yang pertama mengontrol ya masyarakat. Iya, betul. Caranya kita mengontrol adalah dengan berbicara. Iya. Dengan berbicara harus berani ngomong gitu intinya. Harus berani speak up. Iya, jadi karena kelemahan kita di Bali itu kan kok ngomong. Iya. Makanya kalau ada orang bijak bilang Bali atau kita atau Bali ini akan hancur bukan karena banyaknya penjahat datang ke Bali, orang tapi baik banyaknya yang- orang baik yang diam gitu loh. Tidak. Makanya kita di Puskor ini gimana kita berbicara. Iya. Ayo kita bicara, ungkapkan gitu loh. Iya. Nah dari kita berbicara, nah direspon oleh siapa? Oleh lembaga umat yang punya wewenang dan oleh harus pemerintah cepat. juga dan harus cepat. Iya. Itu harus tanggap gitu loh di situ. Ini yang kita selama ini merasa kurang dari lembaga umat, makanya perlu lembaga umat ini untuk introspeksi diri. Introspeksi diri. Ya mungkin ada salah namanya manusia Iya. punya salah ya, tapi ya harus rubah dong gitu loh. Iya. Jangan begitu-begitu terus gitu loh. Iya, betul. Itu. Jadi itu harapan kami umat kepada lembaga kami ya itu. Iya. Dan fungsi kontrol itu yang paling penting. Sekarang ada kok banyak sulinggih-sulinggih tidak terdaftar di PHDI. Nah, itu. Kalau sudah ada ketemu gitu lakukan actionnya apa gitu loh. Itu Jangan sebenarnya didiemin ini gitu kenapa ya. didiemin gitu loh. Nah, sampai terjadi akhirnya ya tadi kasus-kasus tadi. Iya. Kasus Dulang, kasus ini, kasus itu kan Ternyata begitu. setelah ditelusuri tidak Tidak terdaftar. terdaftar. Kenapa bisa tidak terdaftar? Dan kenapa tidak ada yang tahu? Kenapa tidak Makanya. pernah diciduk dan lain sebagainya? Itu kami harapan kami ya beliau-beliau di situ Iya, yang rugi kan action masyarakat dong ini. gitu loh. Itu. Iya. Terima kasih itu aja. Karena yang rugi kan jadinya masyarakat Betul. kan? Ya. Masyarakat dan kita loh agama Hindu ini. Iya, betul Gitu. sekali. Artinya kalau goal ke depan nih Puskor, apalagi kira kan Pak Gus sendiri sudah banyak melakukan aksi sosial, membantu, tapi juga tentunya pasti ada pro dan kontra. Puskor cuma gini tuh, cuma istilahnya mau politik, mau gini, mau apa istilahnya mau terkenal, mau eksis gitu. Itu gimana nanggepin hal-hal seperti itu tuh? Baik, kalau orang bilang apapun yang dibicarakan orang, Iya. selama itu memang hak mereka untuk berbicara silahkan. Tetapi kami tetap di Puskor memiliki koridor idealisme yang kuat ya. Bagaimana kepada relawan-relawan kami tegaskan jangan sampai kita melenceng dari misi kita untuk membangun Hindu Indonesia ini yang berbasis kepada ajaran Dharma. Jadi itu yang menjadi pondasi kami sehingga setiap gerak langkah kami selalu kami lakukan koordinasi dengan teman-teman kami di relawan untuk kemudian kami putuskan sebagai sebuah kesepakatan. Jadi kalau kemudian orang-orang menganggap kami itu melakukan gerakan politik dan sebagainya itu salah besar ya. Jadi pada kesempatan seperti inilah kami akan klarifikasi bahwa kami kalau sudah dari dulu memang ada tendensi politik mungkin sudah bubar dari dulu Puskor karena orang-orang yang hadir di Puskor juga orang-orang yang tidak suka berpolitik praktis. Jadi politik kita tentu saja kami tetap berpolitik,
Tapi politik kami adalah politik untuk menegakkan dharma. Bagaimana aturan-aturan dharma ini tetap kita jaga ya, walaupun dengan komunitas kearifan lokal yang ada seberapapun bisa kita rangkul. Kita tidak mengedepankan organisasi massa. Kami hanya mengedepankan organisasi yang memiliki kualitas anggota yang benar-benar memiliki idealisme. Yaitu yang penting. Sehingga tanggapan-tanggapan seperti itu kami anggap biasa. Orang menganggap kita berpolitik. Tetapi kalau mereka masuk ke dalam kita, mendalami apa yang kita lakukan, mereka baru akan paham. Baru ngerti itu ya. Apalagi trilogi gerakan ini, kita mengkombinasikan antara berjuang, peduli, dan memberdayakan. Iya. Selain itu juga yang paling penting lagi adalah kita berpatokan pada implementasi Trihita Karana. Jadi sehingga kadang-kadang Puskor tuh kok lingkungan juga digarap. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan lingkungan, kita bergerak. Palemahan masuk. Parahyangan juga kemarin masalah Besakih, kenapa kita konten? Ya karena kita ingin Besakih ini dijaga sebagai kawasan Kesucian, suci. ya. Kita bergerak di Parahyangan. Pawongan apalagi masalah Parisade ini adalah perjuangan Pawongan. Bagaimana kelembagaan umat ini benar-benar sesuai dengan visi dari Parisade itu sendiri. Termasuk tadi ada menyinggung Sulinggih, itu Pawongan. Adat sumber daya manusia itu Pawongan. Sehingga patokan dasar implementasi Trihita Karana ini erat di kita. Sehingga dimensi kita bergerak itu banyak sekali. Dan itu yang menjadi visi kita. Jadi kalau diringkas visi kita adalah mewujudkan Hindu Indonesia yang santi, damai, kerte, berkeadilan, dan jagadita, sejahtera. Untuk Hindu Indonesia yang memang memiliki konsep implementasi Trihita Karana. Jadi berdasarkan konsep atau implementasi Trihita Karana gitu. Kalau mungkin kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat, nanti Pak Gus? Ya, kita sudah merencanakan, kebetulan ini ada kegiatan sosial, kemarin kita ke Karangasem, kedua tempat yang melihat kondisi umat ini yang tidak punya rumah layak. Kami segera tindak lanjuti bedah rumah 2, kemudian ada laporan di negara juga kemarin 1, kita juga akan segera mungkin gabung untuk melakukan bedah rumah kami semampu kita. Jadi berapapun dapat punya itu kita bagi, misalnya ada 3 bedah rumah dapat cuma 10 juta ya kita bagi 3. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu saja dulu. Kita lanjutkan nanti berikutnya dengan tahap kedua. Nah, ini yang memang kita masih susah ya di penggalangan dana karena terus terang kesadaran umat apalagi musim seperti ini masih sangat rendah. Kita ingin menggugah sedikit 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 enggak masalah. Yang penting kita rame-rame akan jadi banyak. Tapi kalau memang tidak ada jangan dipaksakan mempunyai gitu. Kita tidak akan memaksakan orang mempunyai seperti itu. Kemudian yang lainnya juga kita masih konsolidasi ke bawah-bawah untuk menguatkan relawan-relawan kita biar memiliki jiwa yang sama dengan kami di nasional. Kebetulan lembaga kami secara nasional berpusat di Bali dan itu Astungkara mungkin Swece Widi kita memilih Bali sebagai markas kita secara nasional karena Bali tetap kita jadikan sebagai barometer daripada Hindu Indonesia dan kita harapkan saran kami juga agar Parisada juga ada di sini secara nasional. Iya. Ya. Nah kalau orang mau nyumbang dana punya ke Puskor kemana nih Kak? Ya bisa nanti mungkin di rekening Puskor, jadi atas nama Puskor sudah ada. Begitu juga kalau kegiatan di daerah-daerah kita pasti buka rekening daerah untuk koordinator daerah untuk bisa membuka langsung sehingga langsung tidak lewat kita. Tapi secara nasional kita memiliki rekening BRI juga yang mungkin nanti bisa dicantumkan di video ini atau mungkin bisa dicantumkan di teks yang nanti kita sebarkan. Itu ada rekening khusus Puskor yang kita tampung untuk punya seberapapun besarnya welcome dari kita. Dan itu kita pertanggungjawabkan. Iya. Kalau sudah kita mengumpulkan uang masyarakat itu pertanggungjawabannya jelas. Jelas. Itu ada bisa, laporan. Laporannya itu nanti untuk mengumpulkan uang masyarakat itu ada laporan di web kami bisa dilihat. Iya. Jadi kita open di situ. Iya. Kalau Pak Wayan sendiri artinya dengan bergabung dengan Puskor apa harapannya terhadap Hindu
Bali dan Nusantara. Ya jelas kalau kenapa saya bergabung dengan beliau ini karena visi misi kami itu sama dengan apa yang saya inginkan. Seperti tadi dalam menjaga adat dan budaya itu. Itu apalagi di Bali sekarang ya. Kalau Bali ini tanpa adat dan budaya, ya mau dibawa kemana? Berarti Bali ini hilang. Kalau Bali ini hilang berarti payuk-jakan kita hilang. Itu intinya. Jadi makanya kenapa kita ngotot untuk jaga budaya kita. Adat budaya kita nih jaga di seluruh Indonesia kita melakukan seperti itu. Itu. Yang terakhir mungkin Pak Gus harapan terkait dengan Hindu Bali dan Nusantara. Baiklah, jadi kami dari Puskar Indonesia, saya selaku pribadi Ketua Umum sangat berharap sekali bahwa generasi muda Hindu dimanapun ada di seluruh Nusantara agar tetap menjaga warisan leluhur mereka. Perkaya nilai-nilai boleh, pengetahuan dari manapun, dari kitab apapun silahkan baca. Perkaya diri, tetapi jangan lupa identitas kita. Akarnya. Ya, akar yang sudah diwarisi oleh leluhur kita itu. Mereka mewarisi ajaran luhur kepada kita itu untuk diteruskan ke generasi-generasi berikutnya. Alangkah kayanya kita kalau kita bisa menjaga kebinekaan ini. Karena bagaimanapun sorotan orang luar ataupun sorotan orang dari luar Indonesia tentang keberagaman Indonesia hanya bisa kita pertahankan dengan meneruskan warisan-warisan ini. Jadi saya berharap agar semua bergandengan tangan, permasalahan apapun yang terkait dengan keumatan, terutama di Hindu ini, jangan terlalu banyak ikut campur. Ya, apalagi memperkeruh suasana. Kita agama yang damai. Kalau bisa lakukan upaya-upaya musyawarah mufakat. Atau kalau orang Bali bisa merembuk, mencari solusi bersama. Jangan sampai keluar kemudian terekspos seakan-akan kita itu seperti berperang, ya, apalagi berperang di media seperti itu. Jadi itu harapan saya sebagai Ketua Umum Puskar Indonesia dan kepada seluruh relawan Dharma dimanapun tetap pada satu garis perjuangan, satu komando bahwa visi kita untuk membangun mewujudkan Hindu Indonesia yang Santi, Kerta, dan Jagadita berlandaskan Trita Karana ini harus kita jaga. Seperti itu. Baiklah, Tribuners, sekian obrolan saya dengan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Puskor Hindunesia hari ini. Harapan kita semua tentu saja Hindu, terutama Hindu di Bali dan Nusantara, tetap terus terjaga dan juga tidak melupakan warisan leluhur, akar budaya tetap terjaga dengan baik, dan juga tidak sampai terjadi pertengkaran yang tidak berarti. Baiklah, akhir kata saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.